Bu, jadi di sini Ria sebagai CGP Angkatan 8 mempunyai tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan kasus-kasus mengenai dilema etika. Ya. Nah, apakah Ibu bersedia untuk Ria wawancara hari ini? Insya Allah bersedia. Oke, baik Bu. Nah Bu, sebelumnya Ibu pernah nggak mempunyai kasus-kasus yang Ibu dilema dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Baik, kalau masalah kasus itu banyak ya. Cuman ada kasus-kasus itu yang bikin kita semacam dilema lah bagi kita, jadi kepikiran terus gitu ya. Jadi untuk siswa, ada siswa yang sering gak masuk kelas, gak masuk sekolah. Nah ternyata anak ini korban dari masalah keluarga lah, dari kedua orang tuanya, ya mereka bercerai kan, sehingga anak ini bingung mau ikut siapa. Nah jadi pada saat kita pantau anak ini karena ada masuk sekolah, kita datangi ke rumahnya, ternyata anak ini sudah dibawa oleh salah satu orang tuanya, ibunya ya, bawa ibunya ke tempat kota lain, sehingga anak ini kehilangan komunikasi dengan sekolah, dan juga ditanya dengan pihak bapaknya juga tidak tahu kan. Nah sehingga kami menjadi masalah lah untuk sekolah kita itu, karena apa? Karena nanti suatu saat anak ini akan datang dan mau minta surat pindah gitu. Nah kami takut kasus ini terjadi kembali. Untuk itu kita atasi dengan tidak mengeluarkan dulu dari Kapoldik sebelum ada pernyataan hitam di atas putih atau surat pindah dari sekolah lain tersebut. Mungkin itu yang sering dialami. Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau ini bujukan moral seperti itu? Iya. Kalau Ibu terus terang masalah dilema etika atau bujukan moral baru kenal sekarang ya, baru tahu. Jadi belum familiar sama Ibu dengan istilah tersebut. Namun ketika kita menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah ini, jadi Ibu selalu berusaha untuk memahami dulu kira-kira akar permasalahan itu apa. Kemudian kita adakan identifikasi. Jadi suatu saat kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Gitu. Ibu harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut, mana yang bisa diselesaikan dulu atau bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan bisa juga, atau harus melibatkan dalam jalan yang terakhir. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik ya. Jadi jika kepentingan sama-sama benar, maka itu akan melihat apakah ini merupakan nilai kebenaran untuk pribadi saja atau personal individu, atau juga untuk orang banyak. Misalnya di sekolah ya, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah, kemudian memiliki dampaknya bagaimana, baik jangka panjang ataupun untuk masa ke depan di sekolah tersebut. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menyelesaikan masalah tersebut? Ya baik. Jadi biasanya itu kalau sebelum kita mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah masalah tersebut. Jadi saya harus mendengarkan dulu, tidak hanya dari satu orang saja ya, tapi juga kedua orang tersebut kita ambil informasinya. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus di sekolah, saya tentunya akan bertanya dulu dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah tersebut. Bertanya pada guru juga, guru yang bersangkutan, supaya saya nanti mendengarkan penjelasan masalah itu, baru saya mengambil sebuah keputusan. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menyelesaikan masalah tersebut? Ya baik. Jadi biasanya itu kalau sebelum kita mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah masalah tersebut. Jadi saya harus mendengarkan dulu, tidak hanya dari satu orang saja ya, tapi juga kedua orang tersebut kita ambil informasinya. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus di sekolah, saya tentunya akan bertanya dulu dengan siswa yang melihat
ketika terjadi masalah tersebut. Bertanya pada guru juga, guru yang bersangkutan, supaya saya nanti mendengarkan kejelasan masalah itu, baru saya mengambil sebuah keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Jadi setiap permasalahan pasti Ibu akan melihat dulu apa permasalahan itu apa. Kemudian bertanya dulu kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian Ibu juga berdiskusi dengan yang lainnya, dan selanjutnya berpikiran objektif untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Jadi semua keputusan yang menyangkut banyak pihak itu pasti tidak akan membuat semuanya merasa puas ya. Pasti ada saja yang tidak suka. Tetapi kita jangan sampai kalah. Jadi selama keputusan yang kita buat itu sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya justru ada pada pihak-pihak yang tidak suka. Tapi namanya manusia pasti ada saja yang tidak suka. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Baik, kalau untuk jadwal tertentu itu tidak ada ya. Cuman kalau misalnya masalahnya kecil dan harus saat itu juga kita putuskan, maka dibuatlah keputusan pada saat itu juga. Tapi kalau masalahnya berat dan melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa kita selesaikan hari itu juga. Kita harus dulu mungkin konfirmasi, mencari identifikasi dulu melibatkan pihak yang lain, supaya nanti tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, baik. Jadi biasanya ibu itu berdiskusi dulu, dengan pengawas sekolah pastinya, sebagai atasan ibu ya, jika kaitannya masalah kebiasaan. Kemudian pada komite sekolah, ibu juga sering berkomunikasi dengan wakil kesiswaan maupun wakil kurikulum, juga dengan teman-teman guru yang lain yang pasti. Jadi kita harus minta pendapat dulu dengan orang yang baik supaya nanti tidak salah mengambil keputusan. Sudah sampai di pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, baik. Jadi hal yang menjadi pelajaran dan dapat saya ambil yaitu dengan mengambil keputusan dan harus meninggalkan keegoisan diri dan saya sendiri sehingga nantinya akan menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan. Menentukan solusi yang tepat juga itu merupakan jalan yang terbaik. Lalu jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, saya siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan yang saya ambil. Sekian wawancara kita hari ini, itu sangat bermanfaat untuk saya dan untuk tugas saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Ada yang bisa Ibu bantu? Gini Bu, perkenalkan saya Ria Natalia Damayanti Sarumpayat. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 101 Kota Palembang. Jadi di sini Bu, saya sedang mengikuti calon guru penggerak, Ya. mempunyai tugas di modul 3.1 tentang menyelesaikan kasus terkait dilema etika. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oh, tentu saja bersedia. Silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Bu, sebelumnya pernah nggak Ibu menemui kasus-kasus yang merupakan dilema buat Ibu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Oh, kalau dilema kasus itu pasti ada.
di setiap instansi itu pasti terjadi. Terutama saya sebagai pimpinan di SD 99 ini, saya juga pernah menemui kasus baik dari antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dan guru. Tapi semuanya itu alhamdulillah bisa diselesaikan dan bisa berjalan dengan bagus. Contoh kasusnya ada nggak seperti apa? Contohnya kasus yang terjadi di antara siswa ya, kebetulan sekolah kami ini ada siswa yang ABK. Sebenarnya siswa yang ABK itu kan dia tempatnya itu sekolahnya itu harus sekolah di tempat yang khusus ya, tapi karena keterbatasan dari keluarganya, jadi terpaksalah dia menyekolahkan anaknya di tempat kita ini di SD 99. Dan kita pun sebagai pendidik di sini harus mau tidak mau harus menerima dengan kekurangan anak tersebut. Ya, itu saya tanggulangi dengan cara khusus ya, dengan berlapang dada, cara membimbingnya. Tentu anak yang ABK itu kan beda dengan anak yang sempurna atau yang normal maksud ibu ya. Nah, ketika saya menemukan anak itu, yaitu dengan cara saya dudukkan dia di dekat saya, terus saya beri pelajaran yang khusus untuk kemampuan dia. Mama anak yang lain nih menuliskan huruf, sudah beberapa huruf nih di kelas 1 A, B, C, sedangkan untuk dia hanya bisa menulis bundar atau bulatan-bulatan. Nah, itu tidak menjadi beban bagi saya dan saya laksanakan dengan berlapang dada. Itu kasus yang saya temui di siswa. Nah, untuk antara guru dengan guru itu juga pernah saya menemui, yaitu dengan cara saya memanggil ya kedua belah pihak dan kemudian saya ajak berbincang-bincang sehingga menemui titik terang permasalahannya dan bisa diselesaikan. Jadi baik sekali ya Bu ya dalam penanganan kasus tadi. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau ini bujukan moral seperti itu? Ya, tentu kasus itu kan tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Untuk melakukan atau membedakan kasus-kasus itu, yaitu saya melakukan klarifikasi dan konfirmasi dulu terhadap pihak-pihak yang terkait, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi ya. Kemudian koordinasi, kemudian akan diputuskan secara dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemudian permasalahan apa. Nah, kemudian baru kita dapat mengambil keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari hasil yang kita dapati setelah kita konfirmasi. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan itu terkait dengan hal-hal yang tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi, kemudian koordinasi. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dari indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal ya, jika berkenaan dengan hal-hal internal. Ibu itu.
Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut ya, dengan unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja, dan meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada. Kemudian yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah senantiasa menjalin dan menjaga kebersamaan dalam komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Bu, biasanya dalam menangani kasus merupakan dilema etika itu belum ada tantangannya. Jadi menurut Ibu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ketika Ibu mengalaminya? Ketika saya mengalaminya itu saya mengharapkan penyesuaian diri ya dalam mengambil keputusan itu terhadap yang mempunyai masalah itu, kemudian bisa memberi kepuasan dengan kedua belah pihak, walaupun itu puas tidak puas siap harus menerima, karena itu adalah salah satu solusi daripada penyelesaian masalah itu. Jadi ada pihak yang menerima puas dan ada yang kurang puas, tapi saya menyarankan kepada kedua belah pihak, karena itu sudah keputusan bersama, mereka harus menerimanya dengan lapang dada. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki ada jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal tertentu tidak ada, karena permasalahan itu terkadang harus memerlukan tindakan yang secepatnya, dan terkadang ada juga yang ditunda dulu ya, dipahami benar-benar permasalahannya baru bisa diselesaikan. Nah, jadi umpamanya ada permasalahan harus saat itu diselesaikan, ya Ibu selesaikan dengan semaksimal mungkin agar tuntas. Dan bila permasalahan itu agak panjang, Ibu harus menerima informasi dulu dari pihak yang lain, maksudnya dari saran-saran dari wakil kepala sekolah tadi ya, kemudian dari teman-teman yang lain. Nah, dan untuk menyelesaikannya itu baru ditemukan antara dua belah pihak. Jadi tidak mempunyai jadwal khusus. Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk faktor khusus, ya, maksudnya seseorang yang khusus untuk membantu Ibu itu tidak ada, karena masalah itu kan datangnya tiba-tiba. Jadi Ibu pun mengambil keputusannya secara spontan. Jadi tidak ada faktor seseorang khusus yang untuk Ibu pedomani, itu tidak ada. Bu, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang dapat Ibu petik itu satu, memahami konteks permasalahan, kemudian yang kedua koordinasi dan
komunikasi sangat penting itu adanya karena selain untuk menjaga keharmonisan di antara kita dan di antara unit kerja kita, juga untuk memperbanyak referensi. Baik sekali ya Bu ya. Demikian dulu Bu wawancara untuk hari ini. Itu sangat bermanfaat untuk tugas saya. Dan terima kasih untuk kesempatan atau waktunya yang diberikan oleh Ibu untuk hari ini. Oh iya, sama-sama. Semoga lancar dan sukses ya. Amin. Terima kasih ya Bu.